Itu apa coba kayak gitu? Apes banget deh ya. Makanya, lain kali jangan ngelanggar aturan berlalu lintas ya. Lagi pakai saplas itu apa coba kayak gitu? Bu, sana aja bu, jangan lawan arah. Sana. Enggak, sana. Si ibu juga nih, mau kemana sih bu? Emang buru-buru banget? Mereka tuh udah terlalu menekan ya, jadi kalau misalkan aku nggak angkat telepon atau apa gitu, pasti nyuruh orang datang ke rumah. Selebritas, masalah sepertinya emang gak berhenti menimpa kehidupan Ashanty ya. Di saat urusan sengketa lahan warisan belum selesai, kini udah muncul kasus baru. Ashanty dilaporkan ke polisi karena dugaan perampasan aset dan illegal akses. Gak main-main, yang melaporkan adalah mantan karyawannya sendiri loh. Udah gitu, laporan polisinya gak cuma satu, tapi 3 sekaligus. 1 di Polres Tangerang Selatan dan 2 di Polres Jakarta Selatan. Ayu Hairunurisa, mantan karyawan Ashanty yang pernah menjabat sebagai Head Finance selama 8 tahun di perusahaan milik Anang dan Ashanty itu menuding jika Ashanty mengutus Aris, salah satu karyawannya, untuk mengambil aset-aset berupa kendaraan hingga mobil Ayu Hairunurisa. Diambil handphonenya, diambil mobilnya, diambil tasnya, diambil KTP, semua laptop. Sampai akun M-Bankingnya ya, M-Banking, password semuanya diminta paksa oleh Ashanty. M-Banking, password semuanya diminta paksa oleh Ashanty. Aset yang diserahkan Bu Ayu itu tertuang dalam berita acara serah terima pada tanggal 22 Mei 2025. Ditulis sendiri oleh Ayu dengan sadar dan tidak ada paksaan dari Bu Ashanty dan manajemen perusahaan. Diwakili tim pengacaranya, Ashanty juga langsung merespon laporan Ayu. Karena saat ini Ashanty dan keluarga emang sedang berada di Madura, Jawa Timur karena ada pekerjaan sekaligus liburan. Tapi setelah kasus ini mencuat, Ashanty membuat postingan yang sangat keras tentang mantan karyawannya itu. Di akun sosmednya, istri Anang Hermansyah itu menulis begini, "Membuka lubang dan aib sendiri. Udah biasa zaman gini, maling teriak maling." Tulis Ashanty. Selebritan, serangan pihak Ayu nggak berhenti sampai di laporan polisi. Ia juga menyebut ada dugaan penyimpangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan milik Ashanty. Gak cuma membantah tudingan pihak Ayu, Ashanty justru membongkar penggelapan uang yang dilakukan oleh Ayu Hairunurisa. Kerugiannya nggak sedikit, karena mencapai 2 miliar rupiah loh selebritas. Faktanya nggak cuma dugaan, karena ternyata Ayu juga sudah mengakui bahwa melakukan kesalahan yang siap dipertanggungjawabkan. Dia sudah mengakui bahwa menggelapkan uang perusahaan kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah. Iya, memang dari awal aku mengakui. Aku kooperatif, disuruh datang ke rumah, di kantor, aku datang terus sih. Iya, memang dari awal aku mengakui. Selebritas, pantes ya Ashanty membuat postingan yang bernada sangat keras. Soalnya penggelapan uang yang dilakukan Ayu nilainya sangat besar. Tapi tahu nggak? Ternyata uang 2M itu salah satunya dipakai Ayu untuk perawatan wajah loh. Salah satunya pengakuan dia. Kalau dari cek dimutasinya, ya untuk perawatan. Berapa juta, Lin? Ya puluhan juta lah untuk suntik botox. DNA salmon. Selebritas, Ashanty dan Anang Hermansyah sebenarnya punya kedekatan dengan para karyawannya. Mereka sering terlibat berkumpul, membuat keseruan bersama. Saat mendekati Idul Fitri beberapa bulan lalu, Ashanty juga mengumpulkan seluruh karyawannya. Terlihat juga Ayu yang saat itu masih menjadi karyawannya. Dikenal sebagai penyanyi, Ashanty emang gak cuma punya suara merdu. Ia juga jago berbisnis. Bersama Anang Hermansyah, mereka mempunyai rantai bisnis yang panjang. Selain bisnis hiburan seperti karaoke dan konten digital,
Ada pula kuliner hingga produk kecantikan. Jadi bisa dipastikan, karyawan Ashanti dan Anang juga mencapai ratusan orang. Duh, pilu bener ya selebritas. Tangis keluarga santri Pondok Pesantren Al-Kozini Sidoarjo itu. Gak kebayang sih sedihnya. Hingga mereka histeris menangisi sanak saudara yang tertimbun reruntuhan pesantren yang roboh. Peristiwa yang terjadi pada 29 September 2025 itu emang jadi kabar duka yang sangat mengejutkan. Hingga kemarin malam, jumlah korban meninggal dunia mencapai 17 orang, 104 selamat, serta masih ada 48 orang yang belum ditemukan. Dalam Viral Maker, simak dramatisnya proses evakuasi bangunan pesantren yang roboh di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada evakuasi hari ke-6 kemarin, sejumlah alat berat mulai diterjunkan untuk membongkar reruntuhan. Meskipun kita sudah menggunakan alat berat, terutama di tempat yang kemarin kita melakukan, Basarnas melakukan evakuasi di sektor A1, itu posisi betonnya itu tidak sesederhana itu untuk dibongkar. Kendaraan berat, alat berat mulai masuk ke dalam, lebih naik lagi. Tentu dengan penuh kehati-hatian. Gak cuma detik-detik ambruknya pesantren yang tragis, proses evakuasi juga penuh drama yang mendebarkan. Tapi yang paling memilukan adalah tangisan para orang tua yang gelisah menunggu evakuasi. Mereka berharap anak-anaknya selamat, meski kemungkinannya sangat kecil. Saat dikunjungi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa, seorang ibu tak kuasa menumpahkan air matanya. Di balik ambruknya bangunan Ponpes Al-Kozini, tersimpan cerita di mana terungkap bahwa para santri ikut membantu pengecoran bangunan sebagai hukuman bagi yang tidak mengikuti kegiatan Ponpes. Kehidupan di pondok yang unik dibenarkan oleh Vicky Prasetyo. Vicky yang pernah nyantri di pesantren Asy-Syafi'iyah Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat, mengaku mendapatkan banyak pengalaman berkesan. Gak cuma hukuman-hukuman yang unik, tapi kehidupan sehari-hari juga sangat berkesan meski kadang terasa tidak nyaman. Ya kadang-kadang mandi air mati terus tiba-tiba granitnya jatuh gitu. Ya pernah lah, sering terjadi lah kayak gitu. Sering terjadi lah kayak gitu. Terus lemarinya rusak, dibanin kaki, sering lah. Ranjangnya ternyata besi bawahnya nggak kuat pas gitu. Nah tidur nimpa yang bawah, sering lah terjadi. Iya kan kita ranjangnya tingkat, atas sama bawah gitu. Nah kalau yang di bawah ya resikonya kalau ketiban. Pengalaman yang tak terlupakan selama mondok juga dituturkan Baim Cilik. Apalagi selama 5 tahun, Baim nyantri di 2 pesantren berbeda. 2 tahun di Solo, 3 tahun di Malang. Jadi Baim emang paham betul kehidupan dalam pesantren. Nggak cuma pelajarannya, tapi juga tradisi dan kebiasaan-kebiasaan di sana. Aku belajar banyak banget yang aku pelajarin dari pesantren. Mulai dari ilmu agama, aku belajar juga kayak tentang, mana ya? Ya banyak lah, nggak cuma agama doang. Karena di pesantren itu kan orang dari mana-mana dikumpulin jadi satu. Selebritas, tragedi yang menimpa Pondok Pesantren Al-Kozini Sidoarjo emang bikin merinding ya. Semua orang dibuat berduka melihat puing-puing reruntuhan yang menimbun ratusan santri. Peristiwa itu langsung menjadi atensi semua orang, terutama para pemilik pesantren. Termasuk Atta Halilintar yang akan kembali membangun pesantren di kawasan Purwokerto, Jawa Tengah.
Tapi suami Aurel Hermansyah itu masih fokus membangun masjidnya, sebab mengurusnya jauh lebih rumit. Semoga diberi keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan semoga keadilan ditegakkan. Selebritas, ada yang lagi kurang enak badan nih. Badan pegel-pegel, semua persendian bengkak. Yap, Jessica Iskandar emang lagi nggak fit karena semua anggota tubuhnya berasa sakit. Awalnya sih nggak terlalu dirasa, tapi lama-lama makin mencemaskan. Jadi sudah beberapa hari ia merasa persendiannya sakit semua. Aku mau periksa, soalnya udah berapa ya? Ini hari kedua sih, hari kedua badan aku tuh tiba-tiba banget mendadak nyeri-nyeri kaku gitu. Nah, saking badan pada sakit semua, jari-jari tangan juga mulai kelihatan membengkak. Akibatnya, Jedar terpaksa harus melepas semua perhiasan yang menempel di jemarinya. Karena semua bengkak dan nyerinya makin menjadi-jadi, istri Vincent Verhoef itu nggak pakai cincin kawin lagi. Nah, terus kan lanjut tuh. Terus aku ngerasa, kenapa ya? Kok tiba-tiba cincin-cincin aku juga udah aku copot. Terakhir tadi aku copot cincin kawin, soalnya itu udah bengkak banget tuh kalau dilihat merah. Selebritas, setelah badannya bertambah tidak enak, ibu 3 anak itu langsung mengambil keputusan buat ke dokter. Ia bahkan sampai mencari-cari sendiri loh penyebab sakitnya. Tapi karena nggak kunjung sembuh, diputuskan untuk tidak menunda lagi ke dokter. Tahu nggak selebritas, sebelum ke rumah sakit, Jedar bahkan udah bikin daftar pertanyaan untuk dokter loh. Keputusan untuk segera berkonsultasi ke dokter menjadi keputusan terbaik. Sebab Jedar emang punya riwayat penyakit, hipertiroid autoimun. Penyakit itu terdeteksi sejak 6 tahun lalu, tidak bisa sembuh total, namun gejalanya bisa dikelola dan dikontrol sehingga pasien dapat kembali hidup sehat. Yang lebih menegangkan lagi, Jedar nggak cuma minum banyak obat, tapi juga harus ekstra hati-hati. Soalnya saat itu, ia kemudian diketahui berbadan 2. Tapi semua sudah berlalu, dan kini yang tersisa hanyalah trauma. Makanya, sakit sedikit langsung cek ke dokter. Beruntung yang ditakutkan Jessica Iskandar nggak terbukti, karena bengkak-bengkak dan sendi kaku bukan karena autoimun, melainkan serangan cikungunya. Emang sih, cikungunya lagi mewabah di tahun ini. Kasusnya juga meningkat tajam, hingga 14.000 kasus di Indonesia. Selebritas, virus cikungunya ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Gejalanya mirip yang dialami Jedar, demam, nyeri sendi, hingga ruam kemerahan yang berlangsung beberapa minggu. Guys, di luar nalar, sakitnya bukan rheumatoid arthritis, tapi cikungunya. Cikungunya tuh saudaranya DBD, demam berdarah, saudaranya demam berdarah. Aduh, tapi cikungunya tidak sebahaya DBD. Selebritas, Jessica Iskandar mengakui hari-hari belakangan ini emang mudah banget capek, juga stres mengurus buah hatinya. Apalagi dari 3 anak, Don termasuk yang paling aktif, jadi capeknya double deh. Apalagi sampai sekarang, ia juga masih memberi ASI pada putri bungsunya. Emang terlihat sih selebritas, dari anak-anak Jedar, Don yang paling gak mau diem. Lihat aja, saat memaksa ikut nganterin mamanya ke dokter, bocah berusia 3 tahun itu terus bergerak. Tingkahnya juga sering dianggap kocak, karena selalu ada aja yang diperbuat. Kalau kata orang-orang, ini mukanya papanya, kelakuan mamanya. Random soalnya. Don, jangan dong Don, ini mama rambutnya kan ala-ala Korea Don, jangan berantakin sayang. Sini. Selebritas, setiap bulan Oktober emang jadi spesial buat Ayu Ting Ting dan keluarga besarnya. Soalnya, setiap tanggal 4 Oktober,
Mereka merayakan ulang tahun Umi Kalsum, ibu yang sangat disayangi. Nah, tahun ini, di usianya yang ke-53, Umi Kalsum dapat hadiah jalan-jalan ke Pangandaran. Jadilah seluruh keluarga besar diajak berwisata, sampai-sampai Ayu menyewa 2 bus loh Selebritas. Kita lagi mau ke Pangandaran karena ingin merayakan ulang tahun ibu. Ke Pangandaran bersama dengan keluarga besar, kita menggunakan 2 bus, 1 minibus, 1 lagi big bus. Ayu menyadari meski yang ulang tahun ibunya, tapi keluarga besarnya tetap harus diajak. Ayu emang punya keluarga yang besar banget, sampai-sampai harus sewa 2 bus. Jadi ya gitu Selebritas. Setelah sampai di Pangandaran, semua terlihat sangat bahagia. Jadi karena kita di keluarga besar, jadi banyak sekali yang kita bawa. Bukan banyak lagi, emang selalu kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Menyewa sebuah villa mewah, Ayu memboyong keluarga besar untuk menikmati liburan yang menyenangkan. Gak perlu pakai lama, pagi-pagi sekali Ayu udah mengajak ibunya menikmati udara segar. Setelah mengucapkan ulang tahun, sambil meledek gaya penampilan ibunya yang heboh, Ayu mengajak Umi Kalsum naik sepeda. Mereka terlihat sangat bahagia keliling villa. Apalagi pagi itu, Umi Kalsum tampil dengan kostum merah menyala. Happy birthday Oma. Panjang umur, sehat, banyak rezeki, sukses, bahagia selalu, jadi ibu yang terbaik. Semakin hebring, semakin heboh. Selesai sepedaan, Umi Kalsum main pingpong bersama ayah Ojak. Kelihatan heboh banget deh. Tapi yang gak kalah heboh adalah kalung perhiasan yang dipakai Hajah Umi Kalsum. Duh, bikin salfok banget itu kalung Bu Hajah. Selebritas, emang sih kalau urusannya buat keluarga, Ayu Ting Ting royal banget. Apalagi buat ayah dan ibunya, seolah semua pengen dikasih. Jadi setiap tahun, kalau pas ibunya ulang tahun, selalu ada pesta dan liburan. Tahun lalu misalnya, Ayu membuat pesta di pinggir pantai dengan tema serba putih. 1, 2, 3. Happy birthday Ibu. Bagi Ayu Ting Ting, kebahagiaan keluarga emang nomor 1. Soalnya ia ngerasa nggak bisa hidup tanpa keluarga. Apalagi selama ini, mulai dari sejak membangun karir hingga menjalani hari-hari berat sebagai orang tua tunggal, Ayu selalu didampingi ayah Ojak dan ibu Umi Kalsum. Karena kan kita ajak ngiter-ngiter gitu, terus dia bilang mau dibawa kemana sih? Gitu. Pokoknya dia kira mau kemana, pokoknya tenang aja deh, lagi ulang tahun ikut aja gitu. Berapa ya? Sambil belajar, minum Vision Flag Nutribrand Omega dengan susu segar Omega 3 dan 6. Nikmat! Untuk anak cermat. Bisa! Pintarnya! Makasih, Ma. Vision Flag untuk anak cermat. Pop Spaghetti dari Indomie, spicy bolognese dan spicy carbonara. Wah, kenyal al dente-nya, creamy cheese, dan pedas spicy-nya, semuanya bikin next level. Pop Spaghetti. Segarkan harimu dengan Mentos. Yes to fresh. Mentos rasa baru, feeling good dengan Mentos Very Good. Beli sekarang. Sambil belajar, minum Vision Flag Nutribrand Omega dengan susu segar Omega 3 dan 6. Nikmat! Untuk anak cermat. Bisa! Pintarnya! Makasih, Ma. Vision Flag untuk anak cermat. Buat yang ngedouble kerja kerasnya. Seri misi 2.
Double isinya, double enaknya, double hematnya. Sari misi 2, double puasnya, double happy-nya. Segarkan harimu dengan Mentos. Yes to fresh. Mentos rasa baru. Feeling good dengan Mentos Very Good. Beli sekarang. Pakai ini nggak ada lagi rambut rontok. Gue juga. Kita kan pakai Emerald Shampoo Special Edition BT21. Argan oil dan ekstrak propolis yang bikin rambut gak rontok. Jadi bisa flexing rambut terus. Emerald Shampoo Special Edition BT21 Anti Hair Fall. Flex your hair now. Lain hanya kemurnian yang bisa menjaga dan memulihkan kondisi. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Lapar, tapi kepepet harus bangun tenda. Lapar! Putih yang hangat dan menyanyi. Itu namanya lapar kepepet. Papi Lapar Time. Rasa lebih enak. Bantu puasin lapar time lo. Segarkan harimu dengan Mentos. Yes to fresh. Mentos rasa baru. Feeling good dengan Mentos Very Good. Beli sekarang. Kemasan 2000, beli 5 ekstra 1 dari Mama Lemon. Tuntaskan 100 macam lemak dan bau amis. Piring bersih kesat. Mama Lemon kemasan 2000, beli 5 ekstra 1. Ada Mama, semua pasti beres. Lain. Kata food vlogger tentang mie sedap goreng ala Chef Devina. Ini rasanya tuh beda guys. Dia punya cita rasa sendiri. Mie-nya pipi dan kenyal, sama-sama merah, sedapnya full of taste. Ada kremesan kriuk-kriuk, bikin makin mantap. Mie sedap goreng ala Chef Devina, sedapnya full of taste. Dari Wings Food. Kamu nggak perlu repot lagi. Kini deterjen pelembut pewangi jadi satu dalam Gentle Gen 3-in-1. Bersih dan lembut di tangan. Baju gampang disetrika, wangi tahan lama. Cukup satu Gentle Gen 3-in-1. Deterjen tumbuhan pelembut pewangi jadi satu. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh, sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni, alami dari Wings Food. Gue kalau habis manggung, lapar sih gue kalau habis manggung. Enak, nggak ribet, jangan yang soto. Mie sedap soto, my go-to noodle. Aromanya menenangkan, koyanya ekstra 20%. Gue Ariel, ini soto pilihan gue. Lo juga kan? Dari Wings Food. Duh, minum Oskadon SP. Nyeri otot punggung sis. Minum Oskadon SP. Aktif Oke Formula, tindakan nyeri tanpa ngantuk. Oskadon SP. Sakit pinggang, nyeri otot, nyeri sendi. Go, let's go. Pancen oye. I love what I do. Royal Parfum Series by Socklin yang terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Royal Active Touch-nya tebarkan wanginya di tiap sentuhan. Bersama Royal Parfum Series by Socklin, ku menangkan duniaku. Wingscare. Bukan, itu kepala. Ini baru kelapa. Ribet bukannya. Jus baru, rasa kelapa muda gercep, granulanya cepet lah. Jus kelapa muda. Gercep banget. Jus rasa kelapa muda. Oh, semua suka gercep. Dari Wings Food. Mie sukses mantap isi 2, goreng Aceh. Makannya puas, banyak. Nampol rempah Acehnya. Taburin keras-keras endesnya. Acehnya luar biasa. Rasanya otentik, porsinya fantastik. Mie sukses mantap, goreng Aceh. Dari Wings Food. Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak. Coco Beach-nya cuy-cuy. Dapat segernya, dapat funnya. Floridina, nomor 1 fun. Asli jeruknya, asli bulirnya. Socklin Liquid Hijab Cool. Stay fresh all day. Oops, sorry, makeup aku transfer. It's okay. Aku pakai Socklin Liquid Hijab Cool dengan power clean action, noda tuntas, wangi adem seharian. Socklin Liquid Hijab Cool. Wingscare. Bukan goreng, bukan kuah. Baru